Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kesaksian dan firman Allah yang kita dengar pada saat ini, sehingga kita boleh saling dikuatkan, saling diberkati melalui firman dan kesaksian daripada Tuhan. Rohani kita makin dewasa ya. Nah, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu seringkali kita itu menginginkan bahwa hidup itu baik-baik saja, betul enggak? Enggak punya masalah, ya toh, hidup sehat-sehat, ekonomi jalan lancar, punya rumah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya itu harus ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena apa? Bukannya Tuhan itu ingin dibayar, tapi Tuhan tahu kalau kita tidak melakukan pembayaran ini, kita bisa nyeleweng jalannya kepada dunia yang menuju kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu sehingga keselamatan atau keselamatan ya yang Tuhan sudah kasih itu, yang sudah berikan cuma-cuma, itu bisa terus kita miliki bahkan selama kita hidup di dunia ini. Itu kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, saya ingin bersaksi ya tentang bagaimana Tuhan itu menolong saya. Satu ketika saya itu mengalami kesulitan ekonomi dan saya punya motor saya itu STNK-nya habis. Untuk membayar STNK saya tidak punya uang, ya. Nah, saat itu saya naik kendaraan saya ini, saya mau fotokopi wire lembaran paduan suara. Nah, biasanya saya kalau foto di pasar itu murah, saudara, ya. Tapi waktu saya mau belok, Tuhan itu berkata, jangan di sini Yuli, terus, nanti saya tunjukin, katanya. Saya nurut dengar suaranya Tuhan ngomong. Terus saya lihat di samping itu ada fotokopi, saya bilang, apa itu Tuhan? Bukan, terus katanya, saya terus saja. Nah, perjalanan ini sebetulnya saya itu mau menuju ke tempat orang yang punya nama STNK itu loh, mau pinjem KTP-nya. Nah, sewaktu-waktu kalau saya ada uang kan saya bisa ngurus gitu. Tapi saya tidak ada uang, saudara, sama sekali. Jadi adanya cuman ya itu cuma untuk makan aja. Udah gitu sampai perjalanan itu tuh tiba pada satu tempat, Tuhan itu bilang, apa itu Tuhan? Nah itu, kamu berhenti di sana, katanya. Ada pelangnya fotokopi. Saya kopikan nyanyian paduan suara itu di sana. Sepeda motor saya standar, lalu saya fotokopi di situ. Nah, setelah selesai fotokopi, saya keluar. Kok ada rame-rame ya di luar itu? Kira-kira dari tempat toko yang saya fotokopi itu, kira-kira 30 meter apa 40 meter. Bisa dilihat kok. Itu ternyata ada tilang. Saudara tahu tilang ya? Polisi yang meriksa KTP, STNK sama SIM itu loh. Nah, begitu saya melihat itu tilang itu, saya tidak berani jalan, saudara. Ini kendaraan tidak punya STNK, STNK-nya udah mati kok. Ya apa? Iya toh. Saya jadi duduk di situ nunggu. Aduh Tuhan, Engkau tuh baik. Andai kata saya foto di pasar yang tadi, yang saya tunjuk tadi, murah, tapi kan pasti saya 12 terus. Kena saya. Ya enggak? Tapi karena saya nurut sama Tuhan, Tuhan bilang nanti situ gitu. Terus akhirnya jam 3 sore bubaran, baru saya lewat dengan selamat. Nah, dari sini kita melihat ya, kalau kita ini mau nurut sama Tuhan ya, Tuhan itu memberikan perlindungan loh, sebetulnya aja. Gak sampai kita ini ngalami kesusahan. Coba kalau saya terus gak nurut sama Tuhan, sudah kena tiket saya tuh, kena tilang berapa itu? Saya duitnya gak punya waktu itu sama sekali, ya loh. Nah,
Terus saya pernah sakit. Saya ceritain ya. Waktu saya ada di Amerika, saya bekerja di situ, saya sakit pendarahan sudah 2 bulan. Saya bleeding darah terus-terusan. Aduh, sampai lemes saya. Tiap hari keluar darah banyak sekali. Pada waktu itu saya tidak berani ke dokter karena keadaan saya kan ilegal, ya. Jadi saya kalau ke dokter pasti tidak ada jalan gitu. Akhirnya saya itu cuma berdoa dan berdoa. Pada suatu malam saya itu berdoa, saya nangis sama Tuhan. Ya, saudara, kalau kita berdoa nangis itu ya, Tuhan itu melihat dan mendengar doa kita. Air mata kita itu dilihat. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ini pendarahan 2 bulan. Saya kerja di sini badan saya tidak kuat sudah. Sedangkan saya kerja ini untuk biayai anak saya 4 di Indonesia. Di mereka itu kan saya hidup sendiri ya, sudah tidak punya suami. Jadi saya kerja itu untuk anak-anak. Jadi saya bilang, Tuhan, tolonglah Tuhan sembuhkan saya, ini penyakit apa ini? Sampai 2 bulan tiap hari bleeding terus. Tahu saudara, malam itu Tuhan ngomong loh, Yuli, kamu ngambil itu minyak di pinggir. Saya di samping saya ada meja, ada minyak di situ. Ambil itu minyak, oleskan di perutmu. Loh Tuhan, kalau saya mijeti perutnya orang bisa, kalau mijeti perut saya sendiri ya apa? Saya tidak bisa. Tuhan bilang, nanti saya yang bantu katanya. Saya ambil itu lotion, minyak itu, terus saya oles-oleskan di perut saya, terus saya urut, ya iso-iso nih. Tahu-tahu saudara, di dalam perut saya itu ada bola segini besar kayak bola kasti loncat dari perut saya, geluduk gitu. Saya kaget, apa itu, barang apa di perut saya itu loncat saudara. Tapi karena saya sudah ngantuk, saya kan sering kalau malam doa jam 12, jam 1 gitu, saya sudah capek kerja, saya tidur, sudah pusing wis tidur saya. Besok paginya saya bangun saudara. Ternyata sejak hari itu tidak minum obat, tidak apa, sembuh sama sekali. Tidak ada penyakit dan hilang semua. Tidak ada pendarahan, tidak ada lagi. Tuhan kita itu ajaib. Sebenarnya ya, kalau kita ini nurut sama Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa saudara. Luar biasa saya katakan. Dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan ya, saya itu sendiri loh saudara, punya anak 4. Saya istilahnya menghidupi, membiayai anak sekolah, segala macam rumahnya, segala 4 anak. Tapi Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, seolah-olah Tuhan itu membela saya. Bahkan saya sakit pun Dia menyembuhkan. Ya, Dia katakan, ambil itu minyak, gosok perutmu saja. Saya tidak minum obat apa-apa. Saya cuma gosok-gosok aja ngawur-ngawuran gitu. Tahu-tahu ada bola itu loncat dari perut saya. Begitu saya tidur, besok pagi hilang penyakitnya. Nah, dari sini kita lihat ya, bahwa sesungguhnya hidup ini jangan dibikin susah. Gampang kok hidup ini. Kita ini pokoknya nurut saja sama firman Tuhan. Nurut aja sama Tuhan. Ya, kalau kita ini nurut ya, pokoknya nurut, pasti Tuhan memberi kesehatan, pertolongan, mujizat, kecukupan, pembelaan, itu pasti ada itu. Tidak mungkin tidak ada. Ya, sebab kita melihat janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 6. Tuhan bilang, ikut aku, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Ya, nah itu janji Tuhan. Artinya Tuhan memberitahu kita. Supaya apa? Supaya aku memberi kesehatan kamu, supaya kamu bisa makan gandum ya dengan tidak ada eman-eman, maksudnya ngirit-ngirit gitu loh. Karena apa? Uangnya banyak, betul enggak? Diberkati pekerjaan kita, usaha kita, anak cucu kita diberkati. Lu paling enak toh, sakjane paling gampang itu. Nurut sama Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya
sebenarnya itu apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, kita belajar di dalam kitab Ulangan ini ya. Tuhan itu menyuruh bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 5. Tuhan berkata, hendaklah engkau setia dan mencintai Tuhanmu. Nah, saudara, langkah pertama, Tuhan mau kita itu mencintai Tuhan dengan setia. Ya, sama halnya kayak suami istri. Saudara, suami istri harus cinta dan setia. Begitu juga ikut Tuhan. Kita harus cinta, setia, dan cinta. Nah, tidak bisa kita mengkhianati Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Jadi kita ini harus mencintai Tuhan. Apa itu mencintai Tuhan dan setia mengikut Dia? Artinya kita itu mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Ya, biar firman Allah yang kita baca setiap hari dan Roh Allah itu tinggal di dalam kita, itu selalu ada di dalam pikiran, hati, dan angan-angan kita. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan sampai 3 ya. Itu katakan, jikalau engkau membaca firman, merenungkan, dan siang dan malam, kata firman Tuhan, maka apa saja yang kamu kerjakan di dalam tanganmu pasti berhasil. Loh, Tuhan janji loh. Sing janji bukan saya, Tuhan yang janji. Ya, kalau Tuhan janji tidak mungkin bohong, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini, yang pertama, Tuhan mau kita itu setia dan cinta sama Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-6, ya, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, hendaklah engkau mengajarkan jalan Tuhan itu ulang-ulang kepada anak cucu kita. Nah, apakah kita menjadi orang Kristen sudah demikian? Tuhan memberkati anak kita, memberkati cucu kita. Kita menjadi nenek, menjadi orang tua. Adakah kita mengajar anak-anak kita akan hukum-hukum Tuhan, akan firman Tuhan? Firman Tuhan itu mengatakan di situ ya, kalau saudara baca terus dikatakan, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu apa saja yang kamu kerjakan, cerita tentang Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu Tuhan mau, saudara-saudara. Kalau ingin diberkati keluarga kita, ya, kita diberkati, ya, kita harus belajar menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan hukum Tuhan, menceritakan jalan-jalan Tuhan kepada mereka. Jangan diambil sendiri. Pokoknya yang penting aku sendiri selamat, sudah. Gak bisa gitu. Nanti aku dituduh cerewet. Gak peduli. Saya gak peduli kok. Saya sama anak-anak, saya sama cucu saya, kemana saja saya pergi, saya duduk, saya jalan di kamar, di mana saja, saya selalu cerita firman, selalu sharing firman, terus saya cerita firman. Kenapa? Ini Tuhan yang suruh kita, ya, berulang-ulang katanya. Jangan bosen, tak berubah-berubah, enggak apa-apa, ngomong lagi, ya. Bahkan di situ dikatakan itu kasih tanda, diikat di tangannya, dan lambang itu ditaruh di dahinya, dan tulisannya itu ditaruh di rumah, pintu gerbang. Apa itu artinya? Artinya di tangan itu segala perbuatan kita itu harus menunjukkan kemuliaan Allah, ya, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, ya. Tangan kita ini loh jangan kotor. Jangan mengerjakan hal-hal dosa, saudara. Ya, kita tunjukkan kepada mereka bahwa saya ini adalah orang tuamu yang dengan tangan itu bersih aku melakukan menurut firman Tuhan. Dan lambang di dahi. Di dahi itu apa? Tuhan mau firman Tuhan itu ditempelin, ingat terus di dalam otak kita. Otak kita, pikiran kita, dan hati kita. Terus ingat firman, ya. Lalu menulis di rumah kita. Jadi saya itu seringkali kalau saya keadaan lemah, saya menulis ayat-ayat firman Tuhan di kayak karton manila, saya tempelkan di tembok. Setiap kali saya kalau bangun pagi di mana saya melihat, yaitu tak tempel di sana. Supaya setiap hari kita baca. Anak-anak saya baca, cucu saya baca firman, tempelin, tulis. Ya toh?
Supaya apa? Supaya anak-anak cucu-cucu kita semuanya mengerti jalan Tuhan dan melakukan seperti saudara. Dan mereka juga diberkati. Kalau mereka diberkati, tidak akan bikin susah saudara. Gampang aturannya saudara. Ya enggak? Jadi itu yang kedua. Tuhan ingin supaya kita ini berulang-ulang mengajarkan jalannya Tuhan, firman-Nya Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini yang seringkali kita kurang saudara. Kalau kita melihat agama seberang, itu lebih hebat loh mereka. Panggil guru untuk ngajar, mereka sembahyang di rumah. Lah orang Kristen mana? Orang tuanya tidak pernah cerita firman Tuhan. Anak dibiarno gitu saja. Oh iya nanti sekolah minggu. Sekolah minggu tak cukup saudara. Saudara harus menceritakan terus firman Tuhan. Waktu saudara masak, waktu berjalan dengan dia, waktu apa saja cerita terus. Saudara-saudara, kalau kita mau demikian, maka anak-anak cucu-cucu kita semua diberkati Tuhan dan jalan-jalan mereka menurut jalan Tuhan. Jadi kita ini melihat kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga kita. Ya, sekarang yang ketiga kita melihat di dalam Ulangan 6 ayat 12. Di situ dikatakan, ingat dulu kamu budak. Apa artinya? Artinya kita ini harus selalu ingat bahwa kita ini sebenarnya budaknya dosa. Ya enggak? Kita itu jangan sombong. Ini loh budaknya dosa. Tapi karena Tuhan, anugerah Allah, Dia lepaskan kita. Dan kita menjadi merdeka di dalam Kristus. Saudara-saudara, marilah kita mau belajar. Selalu ingat. Ingat. Jangan sampai seperti orang Jawa itu mengatakan ya, kacang ninggal lanjarane. Jadi Petruk jadi ratu. Nah itu, kalau sudah jadi ratu lupa wesan. Nah kalau kita sudah diberkati Tuhan lupa semuanya. Kita tidak boleh gitu. Apapun situasi, kondisi, keadaan kita harus tetap ingat bahwa saya ini adalah budaknya dosa. Oleh kasih karunia Allah, aku diselamatkan dan menuju kerajaan sorga. Ingat terus, jangan lupa, ya, diingat. Nah, kalau kita ingat terus, membuat kita itu tidak sombong, saudara. Jangan menepuk dada. Wah, di gereja kita bilang si A itu begini, si B begitu. Nah, saudara sendiri gimana? Ya, kebaikan tak? Kita itu tidak kebaikan, saudara. Jangan suka nyalakan orang, ya. Jangan suka nuduh orang gini gitu. Di kita sendiri ya banyak salah kok. Kita ini ya budaknya dosa dulu tuh, ya. Bangsa Israel itu dulu diperbudak di Mesir, dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan menuju ke suatu negeri yang berkelimpahan air susu dan madu, yaitu Kanaan. Nah, siapa yang masuk ke Kanaan? Itu bangsa Israel, saudara. Nah, kita melihat di sini, jangan lupa biyen lho kaya opo, ya. Kalau dulu kita tidak punya, terus diberkati kaya, punya ini punya itu, jangan sombong. Wah, aku ini hebat. Ingat, semua yang saudara dapat itu karena anugerah Allah. Kalau Allah tidak kasih kesehatan saudara, tidak membuka jalan buat saudara tidak bisa dapat itu semua. Ya, saudara, Tuhan tidak kasih kepandaian saudara tidak bisa pinter, tidak bisa pandai, tidak punya titel, betul tidak? Jadi ini kita ingat terus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya di dunia tidak punya apa-apa. Saya ini bodoh, saya itu hina, saya itu budaknya dosa dulu. Tapi oleh anugerah Allah, sehingga saya jadi seperti ini. Kemurahan Allah. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu ya, di dalam pengiringan kita kepada Kristus, itu Kristus yang menebus saudara dan saya. Bukan atas kemauanmu. Kamu mau, tapi kalau Kristus tidak menebus, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara. Dia yang memampukan saudara mewarisi kerajaan sorga. Bukan karena kebaikan, bukan karena saya baik, saya berusaha jadi baik, saya masih masuk sorga.
saya dihitung kebaikan saya. Tidak ada itu. Dosa kecil tetap dosa. Dosa putih tetap dosa. Saudara, karena kasih karunia Allah. Karena Allah mencintai saudara. Sehingga dia mengangkat saudara. Jadi orang yang dulu dosa. Menjadi benar. Dibenarkan di hadapan Allah. Ya, saudara-saudara, kita harus selalu ingat akan apa? Salibnya Tuhan. Salibnya Tuhan itu harus tetap kita ingat terus. Karena apa? Salib itulah yang membuat saudara berhasil. Saudara, salib itu bisa membawa saudara masuk ke surga. Salib itu yang mengampuni engkau. Salib itu yang membuat engkau sampai hari ini bisa jadi hari ini. Saudaraku, marilah pada malam hari ini kita mau datang sama Tuhan dan kita mau mengakui segala kesalahan kita, ya. Tuhan, tolong saya, ya. Supaya apa? Supaya senantiasa baik-baik keadaan kita, ya. Tuhan bilang kok, coba baca nanti ya di Ulangan pasal 6. Supaya baik-baik keadaanmu. Nah, ingat Tuhan itu bilang supaya baik-baik. Kalau mau baik, nurut sama Tuhan. Ya, nurut sama jalan-jalan Tuhan, yaitu cinta dan setia kepada Tuhan. Kedua, ulang-ulang mengajarkan jalan Tuhan kepada anak cucu-cucu saudara. Artinya juga bersaksi, ya, bersaksi kepada setiap orang yang saudara jumpai, saudara. Nah, kemarin saya ke Cina, saya tur sama anak saya. Di sana itu tidak ada orang Cina yang bisa bahasa Inggris, jarang, 1-2. Jadi untungnya saya bisa bahasa Cina. Ketika itu saya naik taksi, dia orang Cina, dia bisa bahasa Cina. Saya tanya, kamu orang Kristen? Bukan. Oh, kalau di Cina itu jarang sekali ada gereja. Waktu saya ada di mana itu? Yang saya datangi itu tidak ada gereja sama sekali. Jadi saya hari Minggu mau ke ibadah tidak bisa, tidak ada gereja. Jadi mereka itu semua percaya sama apa? Uang, dia bilang. Uang nomor 1. Pagi, siang, malam, Senin sampai Sabtu, Minggu, uang. Saya itu loh, kalau ngomong Tuhan, sing ngasih uang saya siapa? Kalau saya tidak makan gimana? Tapi di saat itu saya bersaksi. Saya menceritakan tentang Kristus. Saya bilang, kamu perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang bisa menyelamatkan kamu masuk ke surga. Kamu nanti kalau meninggal kemana kamu? Saya bilang gitu. Saya ceritakan. Jadi tiap ada kesempatan kita cerita, saudara. Jangan takut. Dia mau marah, mau tidak, mau nerima, itu urusannya dia. Ya. Tapi yang jelas, kita cerita. Setiap orang yang kita temui, ada kesempatan, ya. Setiap ada kesempatan, cari kesempatan. Dan anak-anak cucu kita diajari tentang firman Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat tadi, kita itu harus ingat dulunya itu siapa. Ini loh, orang berdosa, ya, yang masuk ke neraka. Dulu sifat saya tak karu-karuan. Saya bisa ada sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Diubah sama Tuhan. Dulu sombong, sekarang menjadi rendah hati. Dulu tidak nurut, sekarang jadi menurut. Dulu yang ini, yang itu, dirubah semua sama Tuhan. Itu sebabnya kebaikan apa yang ada di dalam kita itu satu anugerah. Jangan sombong, ya. Wow, saya hebat, saya lebih. Itu rohani. Si itu nang gereja, kanang gereja dan macam-macam. Jangan begitu. Ya, jadi kita mau ingat baik-baik. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa hidup ini kalau mau senantiasa, supaya senantiasa baik-baik saja keadaanmu, ingat firman Allah. Ya, 1, setia dan cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui firman dan Roh Kudusnya. Berdoa senantiasa. 2, berulang-ulang kita mengajarkan kepada anak cucu kita, menantu kita, boyot kita, kepada setiap orang yang kita bisa ada kesempatan cerita, ya. Dan yang terakhir,
Kita harus ingat dulunya itu siapa saya ini. Manusia yang berdosa. Diangkat oleh Tuhan. Oleh kemurahan dan anugerahnya saja saudara bisa ada hari ini. Jadi kita itu 3 hal ini kita perlu merenungkan ya, sehingga senantiasa baik-baik keadaan kita. Haleluya. Nah, itulah sekedar firman yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Biarlah saudara boleh merenungkan firman ini, dan saya menginginkan supaya kita semua, termasuk saya, supaya kita ini hidup di tengah dunia ini, supaya senantiasa baik-baik saja keadaan kita, ditulung. Ya. Waktu kita susah ditulung, waktu kita dalam masalah ditulung, waktu kita sakit disembuhkan, waktu kita dalam keadaan apa saja, kekurangan Tuhan berkati. Saya percaya kok, saya percaya Allah kita dahsyat. Dia itu luar biasa, dia mencintai kita. Kasihnya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.